Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Bayu Cahyadi. Di kesempatan kali ini saya akan membahas satu lagi emiten yang memproduksi nikel. Ya, jadi namanya Vale Indonesia Tbk atau kode sahamnya INCO ya. Ini seperti apa sih sebenarnya perusahaan ini? Karena ini suatu perusahaan yang menurut saya hebat banget di industri nikel. Akan saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan ya teman-teman semuanya ya, ini saya ambil dari tradingeconomics.com, harga nikel dunia. Dalam waktu 1 tahun terakhir, harga nikel memang cenderung mengalami volatilitas yang cukup tinggi ya, sempat ke 17 ribuan, lalu sempat turun lagi ke 11 ribu ya, di bawah 11 ribu bahkan ya. Lalu terakhir setelah lockdown banyak dibuka, dan juga Indonesia PSBB udah direlaksasi dan lain sebagainya, akhirnya harga nikel kembali mengalami kenaikan. Setelah harga nikel mengalami kenaikan, nah terakhir ini udah sempat 15 ribuan, bahkan hampir 16 ribu ya, 15.600. Nah tapi sekarang udah mulai koreksi lagi ke 14.220. Jadi ini harga nikel secara global. Kalau misalnya kita tarik 10 tahun terakhir, akan kelihatan sebenarnya harga nikel kita walaupun tadi sempat naik lumayan ya, ini sebenarnya masih cukup rendah dibandingkan dengan sebelum tahun 2012 yang sempat mencapai 27.500 sekian. Jadi memang harga nikel sekarang cukup rendah, padahal sekarang ini lagi gencar-gencarnya yang namanya mobil listrik, dan mobil listrik ini bakal banyak pakai baterai ya, dan baterai ini akan menggunakan nikel. Jadi sebenarnya sekarang prospek dari perusahaan nikel sendiri atau komoditas nikel ini lagi naik daun. Dan Vale Indonesia Tbk ini merupakan produsen dari nikel. Kalau misalnya kita lihat pergerakan harga sahamnya, kita lihat dari 3 bulan terlebih dahulu ya. Nah ini cenderung mengalami kenaikan, tapi terakhir mengalami penurunan karena memang mengikuti harga nikel dunia. Nah ini ya sempat turun di bulan Maret, tapi kemudian naik lagi, benar-benar mengikuti pergerakan harga nikel dunia. Dan kalau misalnya kita perhatikan harga saham INCO sendiri sebenarnya boleh dibilang cenderung sideways ya, pas naik dia habis itu turun lagi, naik lagi, habis itu turun lagi, naik lagi. Nah ini nggak tahu nih, tergantung dari harga nikel dunia seperti apa. Oke, jadi kita di sini akan melihat kira-kira secara fundamental perusahaan ini seperti apa. Kita langsung aja ke financialnya. Saya ambil dari annualnya. Dari tahun 2014 ke tahun 2019, pendapatan perseroan ini cenderung stagnan begitu aja ya. Dari 12,9 triliun menjadi 10,8, lalu turun anjlok ke 7,8, lalu mulai berangsur-angsur naik ke 8,5 ke 11,2. Di tahun 2019 cuma 10,8. Lalu kalau misalnya kita lihat dari labanya justru cenderung mengalami penurunan dibandingkan 2014. 2014 sempat 2 triliun, lalu turun ke 26 miliar, bahkan sempat rugi ke 207 miliar ya. Nah sekarang udah mulai mencatatkan laba lagi. Di tahun 2018 876 miliar, lalu di tahun 2019 798 miliar. Lalu kita akan melihat secara quarterly-nya supaya melihat laporan keuangan terakhirnya seperti apa. Nah laporan keuangan terakhir ya, kalau misalnya kita lihat ini justru lagi turun nih, karena di kuartal 2 kita tahu ada namanya PSBB dan juga global ekonomi lagi mengalami kesulitan ya, lagi turun, kontraksi. Nah pendapatan turun dari 2,8 triliun menjadi 2,3 triliun, laba bersihnya juga turun hampir separuh ya, 474 miliar menjadi 286 miliar. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita membandingkan dengan tahun sebelumnya, di tahun 2019, tahun ini justru jauh lebih bagus dibandingkan dengan tahun 2019. Nah kita akan melihat kira-kira secara key statistiknya seperti apa. Kita akan melihat terlebih dahulu ya. Dari market cap sebenarnya perusahaan ini perusahaan besar ya, bisa dilihat 35,9 triliun. Jadi ini merupakan perusahaan yang udah kelasnya puluhan triliun. Dan kalau misalnya kita mau lihat secara harganya ya, secara valuasi terlebih dahulu, sebenarnya harga INCO ini seperti apa sih? Nah harga INCO ini kalau misalnya kita perhatikan,
Nah ini dia, ini PE ratio-nya tinggi sekali karena waktu itu memang labanya kecil banget ya, 26 miliar, bahkan sempat mengalami kerugian. Jadi sebenarnya kalau kita mau pakai PE ratio kurang gitu bagus kalau misalnya kita ngelihat yang tahun 2017-2018 ini. Nah, jadi kita tarik lebih jauh lagi ya, lebih jauh lagi. Sekarang sebenarnya PE ratio-nya si Inco ini lagi berada di rata-ratanya nih ya. Nah, jadi nggak ada upside sama downside-nya, mirip-mirip, sama aja. Nah, sekarang kita akan melihat dengan menggunakan PBV ratio-nya supaya lebih representatif buat ngelihat harga saham Inco sebenarnya mahal atau murah. Kita langsung tarik aja ke 10 tahun. Dan kalau misalnya kita lihat di posisi sekarang, sebenarnya harga saham Inco ini boleh dikatakan ya lagi agak-agak level rendah ya. Lagi level terendah, jadi terendah di 0,5, sementara kita lihat waktu bullish-bullishnya, waktu harga nikel itu sempat 27.000 ya. Nah, PBV-nya Inco ini sempat 3,5 di atas 3 ya. Jadi kalau misalnya nanti kita punya skenario bahwa harga nikel naik ke 27.000 lagi, ini ya udah Inco ini berarti bakal naik ke PBV 3,5 atau at least 3 kali lah ya. Nah, jadi upside potensialnya mungkin sekitar 2,5 kali ya, 2,5 kali. Penurunannya sekarang lebih dari 50% sih. Jadi memang resikonya agak tinggi kalau misalnya beli di harga sekarang. Oke, jadi lanjut lagi, kita akan melihat dari sisi rasio-rasio solvency-nya terlebih dahulu. Kalau dilihat dari current ratio-nya 4,97 ini sebenarnya sangat sehat. Jadi dalam jangka pendek perusahaan ini nggak mungkin mengalami kesulitan likuiditas. Ya 4,97, sebelumnya di 5, sekian ya. Dan kalau misalnya kita tarik 10 tahun terakhir, current ratio-nya ini selalu terjaga di atas 2 ya, di atas 2 kali. Bahkan sempat hampir 6 kali dan terakhir 4,97 kali. Jadi jangan khawatir, Inco kayaknya nggak mungkin kesulitan keuangan. Lalu kalau misalnya kita lihat dari debt to equity rasionya, ini udah strip ya. Nah kalau strip ini berarti dia udah nggak punya utang berbunga sama sekali. Nah kita akan melihat, nah ini 0 ya, udah kayak garis lurus 0. Jadi perusahaan ini nggak punya utang, dan kalau misalnya kita perhatikan grafiknya selalu mengalami penurunan dari 0,08 ya menjadi 0. Jadi ini udah sangat sehat, dan untuk jangka panjang sendiri ya, Inco juga nggak bakal mengalami kesulitan keuangan nih. Kalau misalnya kita mau lihat dari sisi cash flow from operation-nya, sebenarnya menghasilkan cash atau tidak ya kegiatan produsen nikel yang satu ini. Nah kalau misalnya kita perhatikan dari grafik ini ya, sempat minus tapi akhirnya balik lagi positif, dan overall sih selalu positif. Ya selalu positif, bahkan terakhir bisa mencatatkan cash flow from operation ini 4,6 triliun. Jadi sangat baik menurut saya untuk kegiatan operasionalnya, bisa untuk membiayai yang namanya cash flow from investingnya sebesar 2,1 triliun. Lalu untuk financingnya bisa bayar 21 miliar. Jadi sebenarnya sangat sehat ya si Inco ini. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari sisi kinerjanya ya, net income terakhirnya nih ya. Nah ini dia jauh lebih bagus dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2018. Di tahun 2020 kuartal 2 juga lebih baik dibandingkan tahun 2019. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya, dari sisi PE ratio so-so ya, dari sisi PBV ratio juga resikonya agak tinggi sedikit. Cuman memang industri nikel ini kita perlu ingat ya, sedang berada di industri yang cukup hot, yaitu industri baterai ya, dan baterai kita mesti ingat membutuhkan yang namanya nikel. Jadi buat teman-teman, menurut saya kalau misalnya mau beli saham perusahaan nikel, Inco ini bisa menjadi pilihan yang sangat baik karena memang utangnya nggak ada, liquidity rasionya sangat bagus, artinya survivalnya kemampuan untuk survive-nya itu ada banget gitu. Makanya harganya cukup premium di sekitaran 1,26 kali price to book value ratio, dan price to earning ratio di kisaran 18 kali ya. Cuman kalau megang saham ini udah nyaman lah, maksudnya nggak mungkin tiba-tiba collapse perusahaannya terus bangkrut ya. Oke, jadi buat teman-teman para investor semuanya, silahkan lakukan pekerjaan rumahnya lagi supaya tahu perusahaan ini lebih mendalam ya. Dan kedepannya sangat bergantung dari apakah memang mobil listrik itu membutuhkan baterai yang begitu besar sehingga dapat mendorong permintaan nikel
ya, dan Inco ini akan diuntungkan dengan permintaan nikel yang meningkat secara global. Oke, jadi demikian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.